Bonrojo, segumpal masa lalu tersimpan dalam kangkang kota. Terbentang sejak zaman kolonial, taman yang pernah menjadi laboratorium tandus kini kembali bernapas. Pepohonan rindang menari bersama angin, dan wahana edukasi menghidupkan kembali gelora masa lalu. Dalam bisu jejak Arca Ganesha dan prasasti Kinewu, terasa detak sejarah berpadu dengan tawa anak-anak hari ini. Dari nama yang mengabur kebun raja hingga cobaan penjajahan dan lupa, taman ini lalu reborn, menjadi pelukan hijau yang membiarkan setiap jiwa bernapas lega di tengah kota Blitar. Sejak era Hindia Belanda, sekitar tahun 1890-an, Kebon Rojo telah menjadi titik temu antara keindahan dan fungsionalitas. Taman ini dibangun sebagai ruang hijau kota, miniatur kebun raya Bogor, yang berfungsi sebagai laboratorium tanaman unggulan, tempat berbagai tanaman lindung, tanaman keras, bunga hias, dan rumput dikembangkan untuk mendukung industri pertanian Blitar. Di masa itu, tanah Kebon Rojo berada dalam kompleks administratif yang vital. Terletak di sebelah utara adalah rumah dinas Burgemister, wali kota, yang dulunya berfungsi sebagai kantor kontrol perkebunan, memantau lahan dan tanaman di sekitarnya. Pada sisi-sisinya, taman ini berbatasan dengan gereja Santo Yusuf, sekolah His Katolik, sekarang SMAK Diponegoro, Osvia, serta dikelilingi oleh arsitektur kolonial khas Eropa. Kini, Kebon Rojo telah mekar kembali sebagai oase hijau edukatif dan rekreatif di tengah hiruk-pikuk kota Blitar. Terletak strategis di Jalan Diponegoro nomor 12. Taman ini berada persis di belakang kompleks rumah dinas wali kota dan selalu terbuka untuk masyarakat tanpa tiket masuk, hanya membayar biaya parkir saja. Kebon Rojo tidak hanya menawarkan ruang hijau dan udara sejuk, tetapi juga dilengkapi fasilitas rekreasi dan edukasi, seperti taman anak, area permainan, ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, flying fox, serta kebun binatang mini dengan koleksi rusa, monyet, burung merak, kelinci, dan unggas lainnya. Bahkan ada patung dinosaurus interaktif yang bisa bergerak dan bersuara, menambah daya tarik taman sebagai sarana pembelajaran dan hiburan. Pagi itu, udara Blitar masih segar ketika saya menggandeng tangan cucu menuju Kebon Rojo. Begitu memasuki pintu gerbang, matanya berbinar melihat taman yang luas dengan pepohonan rindang, bunga berwarna-warni, dan suara burung yang berkicau riang. Ia berlari kecil di jalan setapak, sesekali berhenti untuk menunjuk kupu-kupu yang berterbangan. Di area permainan, tawa cucu pecah ketika ia mencoba ayunan, melambung tinggi seolah ingin menyentuh langit biru. Saya ikut tertawa melihat wajah polosnya yang penuh kebahagiaan. Kami berjalan ke kolam ikan, melemparkan remah roti, dan ia bersorak riang saat ikan-ikan berebut mendekat. Setiap sudut Kebon Rojo seperti menghadirkan cerita baru, dari pohon tua yang kokoh, patung-patung unik, hingga gazebo tempat kami beristirahat sejenak. Di bawah teduhnya pohon beringin, saya duduk sambil memangku cucu, bercerita tentang masa kecil saya yang juga pernah berlari-lari di taman ini. Waktu terasa begitu cepat, senyum cucu, tawa kecilnya, dan rasa hangat yang mengalir membuat hari itu di Kebon Rojo menjadi kenangan yang indah, sebuah pertemuan sederhana antara kasih sayang kakek dan cucu yang tak ternilai harganya. Di Kebon Rojo, pagi selalu hidup oleh suara sayap burung merpati yang berterbangan di langit. Mereka turun di pelataran, berjalan beriringan, jinak dan ramah, menanti butiran jagung dari tangan-tangan kecil yang penuh tawa. Cucu saya tertawa riang, mengejar merpati yang berlari kecil, sementara burung-burung itu sesekali terbang lalu kembali lagi, seakan sedang bermain petak umpet. Tak jauh dari situ, rusa-rusa berleher jenjang berdiri anggun di balik pagar, memandang dengan mata lembut seolah mengerti bahasa kasih sayang. Kelinci mungil pun tampak berlari-lari, menyelinap di antara rerumputan hijau, menjadi kawan riang bagi siapa saja yang memandangnya. Di bawah pepohonan besar, burung-burung lain berkicau, mengisi udara dengan musik alam, seakan Kebon Rojo menjadi panggung kehidupan, tempat setiap makhluk bernyanyi, menari, dan berbagi damai. Hari itu, merpati dan hewan-hewan di Kebon Rojo bukan sekadar hiburan. Mereka adalah pelajaran sunyi tentang persahabatan, kelembutan, dan keindahan ciptaan Tuhan yang membuat hati terasa tenteram.